Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV mengutip buku Babat Ponorogo karya Purwowijaya tahun 1997, diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathara Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Jayadipa pada hari Jumat saat bulan purnama bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk atau wilayah Katongan sekarang. Diriwayatkan bahwa Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, tidak lain adalah salah seorang putra Brawijaya V dari selir yakni Putri Campa yang beragama Islam. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit saat kakak tertuanya yakni Lembu Kenongo yang berganti nama sebagai Raden Patah mendirikan Kasultanan Demak Bintoro, Lembu Kanigoro mengikuti jejaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-126 beliau yaitu Ki Padmo Susastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harak Kali. Beliau adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V dari Garwo Pangrambe atau selir yang tinggi kedudukannya. Perkawinan Prabu Brawijaya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik para elit istana di Majapahit, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Bujangga Anom Ketut Suryo Ngalam yang seorang penganut Hindu kemudian keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis yang kemudian dikenal dengan nama Wengker atau Ponorogo saat ini. Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam ini kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu, dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu. Kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jedes. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog. Dan reog tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit atau disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan yakni Putri Campa atau disimbolkan dengan dadak merak, dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Bujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujangganong yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo ini dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit, dan selanjutnya pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kasultanan Demak yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit walaupun dengan warna Islamnya. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman yaitu di Dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Kemudian Niken Gandini inilah yang dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang yakni sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Wringin Anom Sambit Ponorogo. Hari ini oleh para pengikut Kutu dan masyarakat Ponorogo terutama dari Abangan menganggap hari itu sebagai hari naasnya Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut sebagai Gunung Bacin terletak di daerah Bungkal. Setelah hilangnya Ki Ageng Kutu,
Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Dari pintu inilah Katong kukuh menjadi penguasa Ponorogo dan mendirikan istana pusat kota dan kemudian melakukan Islamisasi Ponorogo secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Bathara Katong dan bangunan-bangunan didirikan sehingga kemudian penduduk pun berdatangan. Setelah menjadi sebuah istana kadipaten, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya yakni Niken Sulastri, sedang adiknya Suromenggolo tetap di tempatnya yakni di Dusun Ngampel. Oleh Bathara Katong, daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pronorogo, yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramonorogo. Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan rogo artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Para punggawa dan anak cucu Bathara Katong inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Perluasan agama Islam membawa dampak secara langsung terhadap perluasan pengaruh dan berarti juga kekuasaan. Dan Bathara Katonglah yang menjadi figur yang diidealkan penguasa sekaligus ulama. Beliau kemudian dikenal sebagai Adipati Sri Bathara Katong yang membawa kejayaan bagi Ponorogo pada saat itu. Ditandai dengan adanya prasasti berupa sepasang batu kilang yang terdapat di depan gapura kelima di kompleks makam Bathara Katong, di mana pada batu kilang tersebut tertulis Candra Sengkala Memet berupa gambar manusia, pohon, burung garuda, dan gajah yang melambangkan angka 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi. Batu kilang itu berfungsi sebagai prasasti penobatan yang dianggap suci. Atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala tersebut dengan menggunakan referensi Handbook of Oriental History, dapat ditemukan bahwa hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo yakni pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan besar tahun 1418 Saka bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijrah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Nah, mitra DMTV, demikian tentang suasana makam Bathara Katong beserta dengan kisah yang diambil dari sumber yang beredar. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.